Baik saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita teruskan ke berikutnya, yaitu tentang tradisi. Begini saudaraku, jadi seandainya diibaratkan suatu tempat, maka ada sebuah rumah dalam suatu pekarangan itu ya, ada rumah induk, itu adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu berarti prinsipnya kalau tidak diperintahkan jangan dilakukan. Jadi dilakukan kalau diperintahkan. Contohnya sholat, ya yang rukun Islam itu. Nah, dan bilangannya sudah ditentukan, juklak, juknis sudah ditentukan, maka kita nggak boleh ada kreativitas di situ. Itu namanya ibadah mahdhah. Tapi di luar ibadah mahdhah ada ibadah muamalah. Ibadah muamalah itu prinsipnya selama tidak dilarang, itu berarti kita diberi ruang kebebasan untuk berkreasi dalam hal muamalah. Maka ibaratnya tempat, setelah ada rumah, maka ada pekarangan. Ya, di sekitar rumah itu ada pekarangan, sekeliling itu. Nah, itulah tempat-tempatnya untuk bermuamalah yang dibatasi oleh dalil. Dalil sebagai batas itu ibaratnya pagar. Jadi pagar rumah itu adalah dalil. Jangan sampai kita keluar dari pagar. Kalau kita keluar dari pagar, maka itu nanti akan menjadi sesat. Keluar dari Islam. Batasnya pagar. Jadi ruang-ruang atau halaman-halaman yang di dalam pagar, maka itulah tempat-tempat yang kita masih bisa berkreasi di situ. Makanya ada namanya dalil umum. Ada dalil khusus, ada dalil umum. Dalil khusus itu yang juklak, juknisnya udah jelas. Tapi kalau dalil umum itu memberikan ruang kepada kita untuk menjawab perkembangan zaman. Tentu zaman dulu dengan zaman sekarang udah berbeda, baik secara tradisi maupun adat istiadat maupun teknologi. Maka dari itu dalil umum itu sifatnya untuk menjawab berbagai persoalan di zaman-zaman di kemudian hari. Batasnya itu tadi, selama masih dalam koridor dalil, berarti masih dalam urusan Islam. Maka itu berarti bukan suatu kesesatan. Nah, sekarang kita kembalikan ke tradisi. Ada sebagian saudara-saudara kita yang misalkan tradisi yasinan. Yasinan tiap malam Jumat Kliwon misalkan, atau tiap malam Selasa Kliwon, atau apalah. Itu bergilir dari rumah ke rumah, itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, apakah itu masuk dalam urusan Islam? Saya katakan ya, masuk dalam urusan Islam. Kenapa? Yasinan itu apa kegiatannya? Membaca surat Yasin bersama-sama. Yasin itu apa? Al-Quran. Quran itu apa? Islam. Sehingga ini urusan Islam. Memang tidak dicontohkan oleh Nabi zaman dulu. Ya, tapi kan ini masuk dalam dalil umum. Yang Nabi nggak mencontohkan, Nabi tidak tapi Nabi tidak melarang. Nah, dan ini masuk dalam urusan Islam. Tapi kalau malam Jumat Kliwon, kemudian kita mengadakan sesuatu yang pesta-pesta yang mudarat, maksiat misalkan, itu jelas, itu bukan urusan Islam. Itu sesat. Tapi ini kan baca Quran. Orang-orang paham tentang fadilahnya surat Yasin, sehingga mereka memilih surat Yasin yang dipilih. Tapi kalau misalkan ada sebagian orang lain yang ingin bukan Yasinan, tapi Al-Baqarahan atau Al-Kafian, ya boleh, tidak apa-apa. Tidak harus. Tapi kalau orang memilih surat Yasin, Yasinan pun kan nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu masuk dalam koridor Islam. Pakai dalil umum. Karena mereka saking senangnya dengan surat Yasin, karena mengharapkan fadilah dari surat Yasin. Jangan kemudian diklaim Quran kan nggak cuman Yasin toh, kenapa harus pilih surat Yasin? Ya makanya saya katakan kan boleh pilih surat apapun boleh, tapi jangan melarang yang pilih surat Yasin juga. Jadi jangan mengada-ada untuk mencari-cari kesalahan seperti itu. Ya, ini masuk dalam urusan Islam. Nah, terus bagaimana dengan misalkan ada lagi yang, nah, kalau saya di kampung saya
di Blimbing Sari itu mengadakan apa namanya, kadang-kadang kajian Ahad pagi ya. Kajian apa nih ketoke nganu Pak Bari gase rubuh apa ya. Oke ya, ada insiden kecil. Kebanyakan membawa gas, kemudian gasnya roboh. Baik, kita teruskan lagi. Itu tradisi di Kampung Blimbing Sari itu ada pengajian tiap malam Jumat Kliwon. Tidak apa-apa untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu berarti dalam rangka untuk majelis zikir dan majelis ilmu. Itu urusan Islam bukan? Islam. Karena apa yang dibahas itu nggak ada lain kecuali masalah Islam. Masalah dalil-dalil, Quran dan Sunnah, hadis dan segala macam. Nah, sehingga itu bukan dikatakan bid'ah. Walaupun Nabi nggak mencontohkan. Kalau berdasarkan pakai apa namanya patokan Nabi nggak pernah mencontohkan kemudian diklaim sebagai bid'ah, wah itu kita banyak sekali yang terjebak dalam bid'ah, sesat semua. Kita mengadakan kajian, kultum setelah sholat Isya, sebelum sholat tarawih itu juga bid'ah. Sehingga diancam masuk neraka. Banyak kalau patokannya adalah yang tidak dicontohkan Nabi. Tapi bukan itu. Nah, bukan itu ya. Terus kemudian ya banyaklah tradisi-tradisi yang lain. Indonesia itu kan sangat kompleks gitu. Intinya cuma satu koridornya. Selama itu masih urusannya urusan Islam, maka itu tidak dikatakan bid'ah. Tapi kalau udah bukan urusan Islam, itulah yang dikatakan bid'ah, mengada-ada. Baik, sekarang untuk menuju kepada tahlilan. Tahlilan sepertinya ada pembahasan tersendiri, agak panjang nanti, maka kita ikuti setelah ini. Kita menginjak ke video yang berikutnya.